Ketiadaan foto Presiden Jokowi di salah satu ruang kantor PDIP Sumatera Utara menimbulkan tanda tanya. Hal itu terlihat saat penyerahan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Edi Rahmayadi Senin kemarin. Dalam ruangan tersebut terpampang backdrop bertuliskan rapat koordinasi persiapan Rakernas, Pilgubsu dan Pilkada tahun 2024. Sementara di atasnya hanya terdapat lambang burung Garuda dan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Padahal biasanya foto presiden dan wakil presiden selalu dipasang berdampingan. Menanggapi hal ini, Wakil DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan tidak adanya foto Jokowi dalam ruangan tersebut tidak berkaitan dengan politik. Aswan menyebut foto presiden tersenggol saat pemasangan backdrop hingga akhirnya terjatuh. Pihaknya juga belum sempat memasang foto itu kembali ke posisi semula. Aswan menegaskan foto Presiden Jokowi juga masih terpasang di ruangan yang lain. Jika nanti Prabowo juga telah dilantik menjadi presiden, pihaknya juga akan memasang foto Prabowo di dinding sebagaimana mestinya. Yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati. Dan saya berencana menghormati pakem itu. Mantan calon presiden Anies Baswedan menyatakan rencananya untuk berada di luar pemerintahan sama seperti Ganjar Pranowo. Menurutnya, politik memiliki pakem bahwa yang kalah dalam pilpres semestinya berada di luar pemerintahan. Hal itu disampaikan Anies di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 7 Mei. Ia merasa pakem dalam berpolitik perlu dihormati dan juga diterapkan. Meski begitu, Anies menyatakan bahwa posisi politiknya berbeda dengan Ganjar. Sebab Ganjar merupakan kader PDIP, sementara dirinya bukan bagian dari partai manapun. Sebelumnya, Ganjar telah lebih dulu menyatakan tidak akan masuk dalam pemerintahan ke depan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai keputusan yang diambil Ganjar merupakan representasi sikap partai banteng. Saya kan sudah sampaikan dulu bahwa saya tidak akan mendahului soal bergabung dan tidak, karena dari mana kita tahu, tapi bahwa saya ini bukan berada di dalam partai politik. Kalau Pak Ganjar kan memang berada di partai politik, nanti garis partainya apa? Kalau saya warga negara, dan saya selalu mengatakan saya tetap berada di dalam jalur perubahan. Karena kalau bilang saya mau ikut, diundang aja tidak, mau bilang tidak, diundang aja belum, jawabnya apa? Betul nggak? Siapa mau ngajak? Jadi kalau saya bilang saya nggak mau ikut, memang diajak. Terus dia bilang nggak mau ikut, memang kapan ngajaknya? Enggak kan? Nah, jadi saya katakan, tapi pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati. Dan saya berencana menghormati pakem itu. Foto di mana ini? Oh, di situ ini ya. AI. Siap. Oke. Sejumlah warga mendatangi kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 7 Mei 2024. Selain untuk mengucapkan selamat ulang tahun, mereka juga meminta Anies untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Anies mengaku permintaan semacam ini juga datang pada hari-hari sebelumnya. Menurutnya, banyak warga yang mendatangi rumahnya dan meminta agar maju kembali dalam Pilgub DKI. Anies pun menyampaikan terima kasih karena baginya hal ini merupakan sebuah kehormatan. Namun ia minta diberi waktu untuk memikirkan apakah akan maju dalam Pilgub atau tidak. Anies mengatakan keputusan untuk maju Pilgub DKI bukan keputusannya pribadi untuk mencalonkan. Menurutnya yang bisa mencalonkan adalah partai dan warga. Disinggung soal komunikasi dengan Partai Nasdem, Anies mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut. Iya, jadi memang ungkapan itu muncul, ada yang menyampaikan ke saya, ada yang beberapa hari ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama, dan saya sampaikan kepada semua terima kasih. Ini sebuah kehormatan
dan izinkan kami untuk memikirkan ini sejenak, memikirkan. Dan ini kan sesungguhnya bukan sesuatu yang diputuskan oleh saya, karena bukan pribadi bisa mencalonkan. Yang bisa mencalonkan adalah partai, yang bisa mencalonkan adalah warga. Nah, saya akan dengar terima kasih atas kehormatan itu, kepercayaan itu, sambil kita lihat seperti apa perkembangannya nanti. Terakhir kali Nasdem mengatakan kan Pak Anies, Pak Surya sudah menerima omongan ini. Betul. Sampai hari ini apakah sudah ada pertemuan lanjutan dengan Pak Surya? Belum ada pertemuan, ya, artinya pertemuan ada, tapi belum ada pembicaraan lebih jauh. Memang sudah diungkapkan, makanya kita lihat kan untuk itu diperlukan beberapa ya, tidak bisa hanya satu. Jadi kita tunggu, toh masih pendaftaran kapan? Agustus. Sekarang bulan Mei. Pendaftaran Agustus, sekarang bulan Mei. Jadi masih ada waktu, bukan? Oh, saya tidak berencana daftaran. Oh. Ini kan bukan, makanya saya katakan tadi, ini bukan soal mendaftar. Saya sekarang sedang memikirkan apa area kontribusi yang bisa saya lakukan, dan kita mempertimbangkan semua, termasuk apa yang diungkapkan oleh teman-teman. Karena saya mendengar juga teman-teman di RT RW yang mengungkapkan, kemudian ada juga warga yang saya ceritakan tadi. Tapi kita tunggu. Saya merasa lebih baik kita menunggu sebentar, memastikan bahwa pilkada besok juga itu berlangsung dengan jujur, adil, bebas intervensi. Isu Prabowo Gibran akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Menurutnya, penambahan kementerian menjadi 40 menunjukkan bahwa kabinet yang dibentuk mengedepankan politis. Hal itu disampaikan JK saat ditemui di Hotel Grand Shahid, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Mei. Ia menyebut seandainya Prabowo benar-benar menambah jumlah kementerian, maka harus diubah dulu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Saat ini jumlah kementerian di Kabinet Indonesia Maju ada 34. Menurut JK, jumlah tersebut sebenarnya sudah ideal setelah dihitung-hitung. Mantan Wakil Presiden itu lantas mengingatkan bahwa orang-orang yang mengisi kabinet haruslah orang profesional di bidangnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wajar jika jumlah kementerian ditambah, sebab Indonesia merupakan negara besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Menurut Habibur Rahman, semakin banyak jumlah kementerian justru semakin baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih. Tiga warga asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, berjalan kaki menuju Jakarta untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Aksi tersebut dilakukan untuk memenuhi nazar mereka jika Prabowo menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Dilansir Kompas.com, ketiga warga itu bernama Sumadiono, Suradi, dan Jumiran, yang masing-masing berusia 53 tahun. Mereka berangkat dari Padukuhan Banaran 5, Kabupaten Gunung Kidul pada Minggu 5 Mei. Saat ini ketiganya sudah sampai di Purworejo, Jawa Tengah. Sumadiono membenarkan bahwa perjalanannya itu merupakan nazar karena Prabowo menang Pilpres. Selain itu, anggota DPRD Gunung Kidul yang ia dukung, yakni Rinda Mustafa, juga menang pemilu. Rencananya, Sumadiono dan dua rekannya itu akan mengunjungi kediaman Prabowo di Kertanegara. Tak hanya sekedar memenuhi nazar, mereka juga akan menyampaikan aspirasi warga Gunung Kidul. Salah satunya meminta pembangunan jalan tol sampai di Gunung Kidul untuk mendongkrak ekonomi warga. Sumadiono menargetkan perjalanan menuju rumah Prabowo memerlukan waktu 24 hari lagi. Adapun jarak dari Gunung Kidul ke Jakarta diperkirakan mencapai 580 km. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.